Kita sudah menyaksikan salah satu saksi, Hadi Saputra yang bersaksi dalam persidangan kemarin. Saya ingin minta tanggapan Anda dari suasana pilu di ruang persidangan karena sejumlah saksi, dalam hal ini juga terpidana ya, 6 terpidana itu merasakan hal yang sama. Anda melihatnya seperti apa, Pak Kudri? Ya, eee, kalau kita mendengar, keterangan itu bahwa mereka itu, mengalami penyiksaan Ya, ketika, dalam pemeriksaan ya. Nah, kalau kita lihat, jalan ceritanya itu kan sebenarnya bukan jalan, cerita yang, dikarang ya, direkayasa gitu. Nah, dan itu kan, apa namanya, ini kan, mereka ini statusnya ini adalah masing-masing, pemohon gitu ya. ya. Jadi bukan beda dengan waktu di sidang pengadilan, ya mereka waktu itu sama-sama, jadi terdakwa, ya kan. Mhm. Nah, jadi dalam keterangan terdakwa itu menurut aturannya itu bebas ya, artinya dia bisa, menceritakan sebenarnya atau berbohong itu juga, dimungkinkan ya kan. Mhm. Nah, jadi itu keterangan, masing-masing terdakwa di sidang itu adalah, terpisah ya masing-masing. Nah, tapi dalam kasus, permohonan PK ini, mereka ini adalah, eee saksi, masing-masing saksi walaupun status mereka itu terpidana yang sama tapi dalam proses PK ini mereka adalah masing-masing saksi. Jadi kita kembali lagi ke aturannya, saksi itu ya, dia harus memberikan keterangan yang benar, Ya. ya tidak boleh berbohong. Mhm. Karena mereka kan ini sudah disumpah, jadi ini berbeda ya. Jadi posisi mereka pada waktu yang lalu ya dalam persidangan itu mereka, terdakwa, Mhm. yang artinya kalau dia berbohong tidak ada sanksinya, ya. Ya. Tapi kalau mereka di dalam, sidang PK ini, kalau mereka berbohong, ya itu apa namanya, akan ada sanksinya. Nah, kedua mengenai kalau Kamera kita Indar Hadade yang mengikuti itu melaporkan ya, langsung. bahwa, masing-masing saksi itu tidak pernah, membantah, satu yang lain gitu ya Betul. kan, bahkan itu Kam saling menguatkan dan ada persesuaian, mhm. ya kan. Nah, sayangnya saja ya, hakim, majelis hakim itu, mestinya waktu seorang memberikan keterangan, ya yang lainnya itu, tidak mengikuti persidangan. Dalam kata lain mereka, tidak boleh ada di luar sidang, supaya tidak mendengarkan dan mencocokkan gitu loh. Itu ya saya kira, apa namanya, hakim itu, tidak, apa namanya, melaksanakan itu. Mungkin hakim, terpengaruh bahwa mereka itu dulu adalah, terdakwa. Ya kalau kita lihat dalam berkasnya itu kan ada yang, mereka dari 7 orang itu, 6, orang itu Ya. dalam satu berkas yang sama, ada satu orang yang berbeda. Mhm. Nah jadi ini, apa namanya, berbeda gitu ya. Jadi, saya katakan itu sayangnya hakim itu tidak, dalam kasus PK ini mestinya meminta apabila ada seorang, saksi yang sebagai pemohon ini ya, mereka, ini. Nah, tapi menurut saya dalam kasus ini bahwa mereka ini sebenarnya bukan saksi kalau ini kan gitu loh ya, tetapi mereka adalah sebagai pemohon, ya yang pemohon memberikan keterangan yang baru gitu loh. Nah jadi keterangan, yang di dalam, doktrin hukum pidana atau secara hukum pada umumnya, seseorang yang memberikan, keterangan beberapa kali, maka keterangan yang terakhirlah, ya itulah yang dijadikan acuan gitu loh. Ya saya kira, komentar saya, Ya. demikian, terlebih dahulu. Oke, kemudian Pak Kudri tadi ada mengatakan bahwa ini ada kedudukan antara pemohon dan saksi dalam persidangan dalam hal ini adalah 6 terpidana. Berarti mempunyai konsekuensi yang berbeda atau seperti apa? Loh iya karena itu, eee eee saya kan, tidak, mengikuti, Ya. juga dalam TV itu juga tidak terlihat apakah
itu waktu diberikan keterangan sebelumnya disumpah atau tidak Mhm. disumpah karena video tersebut kan langsung ini ya. Tapi kalau saya lihat apa namanya sidang PK yang lalu, ya PK-nya Saka Saka Tatal Tatal, itu ya itu kan si Sakanya diambil sumpah. betul. Jadi mereka jadikan saksi. Justru itu eh, mestinya hakim itu tegas menyatakan bahwa keterangan ini dia sebagai pemohon ya atau dia sebagai saksi ya, dalam perkara yang ini gitu loh. Tapi karena permohonan PK itu diajukan secara bersama-sama, Mhm. maka mereka adalah sebagai pemohon gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya karena ini kan sidang PK ya kan. Mereka ini diajukan oleh pemohon itu sebagai saksi ya kan, saksi yang untuk untuk memenuhi ketentuan adanya keterangan baru Ya. novum gitu loh. Nah jadi kembali lagi kalau dia memberikan keterangan di bawah sumpah, ya kita kembali lagi menurut ketentuan KUHP itu ya bahwa apabila seseorang memberikan keterangan di bawah sumpah di bawah pengadilan, kalau dia berbohong itu ada sanksinya. Kemudian tadi kita sama-sama melihat begitu ya, dan juga Anda mengatakan bahwa dari 6 terpidana ini mempunyai korelasi keterangan satu pidana dengan satu sama lain begitu. Apakah nanti majelis Persesuaian, hakim, ya bahasanya persesuaian. Ya. ya persesuaian, apakah majelis hakim ini nanti akan mendengarkan dan mempertimbangkan dari seluruh keterangan yang disampaikan kemarin? Perlu dipahami dahulu ya bahwa sidang ini bukan sidang pokok yang dilakukan oleh majelis PK. Oke, Ini adalah pemeriksaan oleh pengadilan negeri ya untuk mencocokkan apakah permohonan PK yang tertulis itu sama dengan apa yang dinyatakan secara faktanya itu. oke. Jadi ini ya itu adalah dalam rangka untuk memenuhi syarat formil supaya permohonan PK itu dapat dilimpahkan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya ya, untuk dilakukan pemeriksaan PK. Jadi eh, kalau Anda katakan itu tadi itu kan persidangan PK ini ya bagaimana gitu. Nah, jadi hakim itu tidak akan mempermasalahkan substansi atau materi yang diberikan di dalam itu. Yang penting oleh hakim, oh Mhm. itu syarat formilnya dalam hal ini novum berupa kesaksian sudah ada. Jadi eh, yang diperhatikan oleh hakim di sini adalah mengenai formalitasnya, prosedurnya sudah memenuhi atau tidak, bukan substansinya. Oke, berarti ini bisa dikatakan hanya melihat dari judeks juris saja, Pak Kodri? Oh iya, ya jadi begini, bukan gini, mesti bedakan ini bukan judeks juris ya, karena ini PK tentu bukan judeks faksi ya. Mhm. Jadi yang saya mau jelaskan bahwa persidangan pada saat ini adalah bukan persidangan pokok dalam permen PK ini, ya hanya menyatakan ya karena ini sudah perintah dari ketentuan bahwa semua hal-hal yang diajukan oleh pemohon PK itu harus diperiksa. Dan pemeriksaan ini dan saksi-saksi akan didengar kesaksiannya betul. Begitu juga kalau misalnya ada ahlinya itu kan didengar oleh hakim pengadilan negeri untuk dibuat resumenya itu nanti itu yang dilimpahkan. Jadi apakah keterangan saksi atau keterangan ahli atau apapun barang buktinya itu, kalau ada barang bukti baru itu hanya untuk memenuhi syarat formilnya saja. Oke. Nanti itu ya akan dipertimbangkan. Nah, kan di dalam permohonan PK itu kan pemohon PK itu juga mengajukan
argumentasi hukum ya bahwa ada terjadi kekhilafan hakim di dalam memutus perkara di dalam tingkat judik faksi. Ya, itu yang yang diungkapkan oleh pemohon PK. Artinya dari sejumlah alat bukti yang akan dihadirkan maupun sudah ini juga hanya menjadi syarat formil bagi majelis hakim namun tidak memeriksa kedalaman seperti pokok persidangan, begitu Pak Betul, Kudri? betul, 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 betul. Oke, kemudian sejauh apa pengaruhnya dari alat bukti yang tadi sudah disampaikan itu di persidangan, Pak Kudri? Iya, artinya pengaruh ini adalah permohonan PK itu ya memenuhi syarat Mhm. untuk dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya menurut pendapat hakim di pengadilan negeri bahwa ada sesuatu permohonan PK tidak memenuhi syarat menurut pendapat hakim, maka berkas perkaranya itu atau perkaranya itu tidak diteruskan ke Mahkamah Agung. Itu konsekuensinya. Kalau ternyata dianggap wajar untuk diajukan, ya diajukan. Nanti terserah Hakim Agung ya di Oke. dalam majelis PK yang akan menilai semua keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti termasuk argumentasi hukum yang diajukan oleh pemohon PK. Tadi salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana mengatakan bahwa ke-6 terpidana ataupun kliennya mereka tidak pernah didampingi kuasa hukum saat penyidikan pertama kali. Anda melihat dari kitab undang-undang hukum pidana atau acara pidana seperti apa? Ya, ya itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Karena begini, ya karena hukum acara pidana kita ini ya secara konsepnya ini adalah suatu sistem peradilan pidana Mhm. yang menganut sistem akusator ya atau sistem adversarial. Ya, akusator sistem atau adversarial system ini adalah suatu proses beracara dalam peradilan pidana yang menghormati hak-hak tersangka, Oke. hak-hak asasi tersangka. Dan itu dijamin oleh Sehingga di dalam undang-undang ya, Pak? konsep itu, ya dalam konsep itu, ya dalam tahap awal ya di penyidikan sampai tahap akhir ya di peradilan itu, dia boleh melakukan pembelaan termasuk didampingi Mhm. ya. Dan salah satu kalau misalnya ini dan dianggap perkara ini kan hukumannya ancaman hukumnya hukuman itu sampai hukuman mati atau hukum pidana seumur hidup. Jadi ini dianggap serius crime, kejahatan yang serius, kejahatan yang berat. Karena menurut KUHP wajib didampingi. Nah, permasalahannya kalau ketentuan itu dilanggar, maka proses atau berkas perkara ini adalah cacat. Mhm. Kemudian konsekuensi apabila cacat hukum ini seperti apa, Pak Kudri? Ya, cacat hukum artinya semua berkas itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya Oke. mestinya itu perkara ini adalah memang harus ya karena kalau itu terbukti semuanya itu adalah cacat hukum, maka berkas perkaranya itu cacat hukum, maka perkara ini harus para terdakwa itu dibebaskan. Nah, itu loh. Karena ini Mhm. berkas perkaranya cacat gitu loh. Cacatnya itu karena prosedurnya ya tidak diikuti. Nah, yang perlu ditekankan atau yang diketahui oleh publik, hukum acara pidana itu mengandung azas legalitas. Oke. Itu jelas diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 81 mengenai KUHP bahwa hukum acara pidana ini berlaku sistem legalitas. Artinya semua prosedur atau tata cara peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai eksekusi harus didasarkan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Ya. Kemudian ini Pak Kudri kemarin ada yang menarik dari pembahasan dalam pemeriksaan 6 terpidana dalam ruang sidang yang mengatakan bahwa mereka ini tidak mengetahui ketika mengajukan gerasi dan ditandatangani apa yang mereka tanda tangani itu tidak tahu apa yang mereka lakukan begitu. Anda melihat dari gerasi yang tidak yang dilakukan oleh 6 terpidana ini seperti apa? Apakah cacat prosedur atau seperti apa?
Iya, kalau misalnya ini secara umum ya, Hmm, apabila seseorang menandatangani suatu surat atau dokumen, ya, karena dia tidak tahu isinya, karena misalnya karena salah paham, ya, apalagi kalau dipaksa, gitu ya, ya, baik secara fisik maupun psikologis, maka dokumen itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, dalam konteks ini, kalau para terpidana, apa ya, terpidana yang ya mengajukan terpidana. gerasi, dia tidak memahami ya apa yang dia tanda tangani karena ya karena kekhilafan atau hal lain yang terpenting dia tidak tahu apa yang dia tanda tangani. Nah, jadi beda dengan perkara perdata. Perkara perdata itu secara formil kalau sudah ditandatangani bahwa itu sah. Nah, ini adalah perkara pidana. Perkara pidana itu pembuktiannya material. Jadi selama ya para terpidana yang menandatangani permohonan gerasi itu tidak mengerti ya apa yang ditandatangani, artinya ada seseorang mengajukan satu konsep Mhm. ya tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya dan apa akibat-akibatnya, ya maka sebenarnya permohonan itu adalah juga cacat gitu loh ya. Nah, jadi karena ini permohonan cacat, mestinya keputusan gerasi itu juga cacat juga ya, karena bukan putusan gerasinya, tapi karena pertimbangan gerasi itu berasal dari hal yang cacat, maka akibatnya cacat juga. Itu kesimpulan saya, Mhm. keputusan presiden yang menolak gerasi itu adalah cacat hukum secara material, Ya. ya bukan cacat hukum secara formil. Ya, Pak Kudri, tetapi ini ada yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum, mereka tidak pernah menyampaikan gerasi itu dalam permohonan PK, tapi jaksa penuntut umum kemarin membahas itu dalam ruang persidangan. Apakah Anda melihat ini ada suatu kesalahan atau apa yang menyebabkan dari jaksa penuntut umum ini mengangkat tentang gerasi itu? Begini, penuntut umum itu ya kan berangkat dari secara teori atau konsep antara permohonan gerasi dengan PK. Mhm. Karena kalau konsep dari permohonan PK itu seseorang ya terpidana itu sudah mengakui, Oke. ya kan, mengakui, ya, sedangkan PK justru dia bertentangan. Nah, di dalam kalau kita bicara ini karena aspek azas legalitas, maka kita melihat dari aturan baik KUHP maupun peraturan Mahkamah Agung Mhm. tidak ada halangan ya apabila seorang yang sudah mengajukan gerasi tidak boleh mengajukan PK. Ya kan. Baik. Nah, sekarang begini, ya kan. Makanya kalau mengajukan PK terpidana itu selalu diingatkan ya oleh mestinya ya waktu Baik. pemohon mengajukan permohonan gerasi itu, karena permohonan gerasi itu kan juga dilalui bukan melalui peradilan, bukan melalui pengadilan, tapi itu dilakukan ke sekretaris kabinet ya, ke seknek gitu loh ya. Diingatkan apakah tidak mau melakukan upaya hukum luar biasa dulu, Ya. yaitu PK, supaya gerasi itu adalah pintu terakhir Baik. ya untuk ini gitu. Tapi selama itu tidak Ya. diingatkan, Pak apalagi Kudri, kita harus mereka tahan ya. terlebih dahulu. Kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saat ini sudah ada majelis hakim, kemudian juga ada 6 terpidana serta kuasa hukum dan jaksa penuntut umum.